semuanya, jadi di sini kita akan membuat video tentang perakitan PC dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di PC. Sebelumnya, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan itu dia anggota kelompok 6. Mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam PC. Yaitu yang pertama, ada power supply atau biasa disebut PSU. Ini berfungsi sebagai pengatur tegangan yang ada di dalam PC. Di sini saya memakai merek ROHS 380 watt. Di sini terdiri dari beberapa kabel, yaitu ada power MOBO, lalu power ATX, dan dua kabel SATA dan PATA, tetapi kita hanya menggunakan SATA. Dilihat. Selanjutnya, hard disk. Di sini kita menggunakan merek Seagate, bisa dilihat, dengan kapasitas 320 GB. Ini berfungsi sebagai menyimpan semua file yang ada di komputer. Ya, selanjutnya ada motherboard atau biasa disebut MOBO. Di sini saya menggunakan merek ECS dengan jenis micro ATX. Di sini terdapat soket prosesor atau CPU dengan jenis LGA 1150. Jadi LGA 1150 itu tidak bisa menggunakan prosesor dengan jenis AMD, hanya bisa menggunakan jenis Intel mereknya. Selanjutnya di sini ada slot RAM yang panjang. Di sini menggunakan jenis DDR3 dengan 2 slot RAM. Selanjutnya ada slot power 24 pin yang seperti ini. Selanjutnya ada 4 port SATA. Ini port SATA. Selanjutnya ada juga power ATX, slot power ATX. Lalu ada PCI Express 16 kali, PCI Express 1 kali, dan baterai CMOS atau BIOS yang digunakan untuk berfungsi sebagai menyimpan data sementara. Selanjutnya ada front panel, lalu slot untuk heatsink pendingin prosesor. Lalu di sebelah sini juga ada RJ45. Lalu di sini ada slot VGA. Lalu di sini juga ada PS2 yang digunakan sebagai menghubungkan mic mouse dengan keyboard. Di sini juga ada 4 port USB. Lalu di sebelahnya yang berwarna-warni ada port audio. Ya, selanjutnya ada kabel SATA, yaitu untuk menghubungkan antara MOBO dengan hard disk dan MOBO dengan optical drive, dan juga card adaptor yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja komputer. Seperti ini dipasang di PCI Express 1 kali. Selanjutnya ada heatsink. Ini yang bertugas sebagai pendingin prosesor atau CPU. Pada saat digunakan kan panas, jadi biar tidak terjadinya konslet atau terbakar. Selanjutnya ada CPU atau prosesor. Ini berjenis LGA 1150 yang digunakan tadi bermerek Intel. Bisa dilihat, ini bertugas sebagai otak yang ada di komputer. Jadi ini pusatnya. Selanjutnya ada RAM. Ini jenis RAM DDR3
yang digunakan dengan kapasitas 8 GB, 2 berarti 16 GB. Menyimpan data program. Untuk menyimpan data program, ya selanjutnya di sini ada optical drive yang berfungsi sebagai pembaca DVD dengan merek LG. Di sini ada seperti ini ya. Ya, yang terakhir ini ada casing. Di sini berfungsi sebagai melindungi semua yang ada di dalam casing dengan ada kabel, yaitu front panel yang kecil-kecil, lalu ada audio dan USB. Langsung saja kita ke perakitan. Pasang prosesor ke motherboard. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dengan soket prosesor di motherboard. Angkat tuas pengunci soket ke atas untuk membuka soket. Sesuaikan posisi kaki prosesor ke dalam soket sampai rapat. Lalu, tekan prosesor ke bawah untuk mengunci prosesor. Langkah-langkah untuk merakit komputer sendiri dengan benar. Pasang RAM. Buka slot RAM di motherboard. Cocokkan posisi dan arah notch pada modul RAM dengan slot yang sesuai di motherboard. Tempatkan modul RAM dengan lembut hingga kunci slot mengunci modul RAM dengan baik. Selanjutnya pemasangan heatsink. Tapi sebelum memasang heatsink, kita memberi pasta pada atas prosesor untuk mengisi celah antara prosesor dan heatsink. Pasang heatsink dengan cara memutar dengan berlawanan arah, lalu tekan dengan perlahan agar tidak patah. Selanjutnya pasang kabel heatsink. Usahakan kabel heatsink tertata rapi agar tidak terjadinya kincir tidak berjalan karena kabel melilit pada kincir. Selanjutnya pasang power supply. Tempatkan power supply ke dalam casing komputer dan pasangkan dengan baut yang sesuai. Selanjutnya pasang plat motherboard atau plat besi.
Lalu sesuaikan motherboard dengan plat besi. Pasang baut pada keempat sisi motherboard. Selanjutnya memasang harddisk, lalu beri baut pada lubang. Lalu pasang kabel power mogok. Jangan takut jika kabel terbalik. Jika terbalik tidak akan terpasang. Pasang kabel power SATA pada harddisk dan lalu pasang kabel power ATX. Selanjutnya pasang optical drive. Lalu pasang kabel SATA pada optical drive dan lalu pasangkan ke port SATA. Pasangkan kabel SATA pada harddisk dan lalu pasangkan pada motherboard. Lalu pasangkan kabel audio dan kabel USB. Dan dilanjutkan dengan memasangkan kabel power. Kabel power panel dibedakan kabel positif dan kabel negatif. Kabel positif adalah kabel yang berwarna selain putih, jika kabel negatif yaitu yang kabel berwarna putih. Selanjutnya pemasangan kart adaptor pada PCI 1 kali. Nah, yang terakhir adalah pemasangan casing. Jangan sampai belok kanan dan kiri. Walau hari-hari penuh duri, tetaplah berlari. Lurus saja, jangan sampai belok kanan dan kiri. Hasil dari rakitan PC-nya. Selanjutnya mencoba memasangkan mouse, keyboard, dan kabel VGA.
Kesimpulan dari perakitan PC ini adalah kita menjadi tahu komponen-komponen apa yang di dalam PC, dan kita menjadi tahu kebutuhan apa yang kita perlukan untuk merakit PC. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok 6. See you next time.